Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dalam perspektif tasawuf, nikmat terbesar bukanlah nikmat materi ataupun nikmat jabatan yang tinggi atau kelapangan dunia. Menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, nikmat tertinggi adalah nikmat yang menguatkan hubungan kita dengan Rabb-nya, dengan penciptanya. Ada 3 bentuk nikmat agung yang dapat kita renungkan. Yaitu pertama, yaitu ketika Allah menghalangi kita dari berbuat maksiat. Karena tidak semua orang diberi kekuatan untuk menahan diri dari berbuat maksiat. Perlindungan Allah di sini bukan hanya dari bahaya fisik, tapi juga dari bahaya spiritual. Bahkan dalam kisah Nabi Yusuf, Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 24, Allah mengatakan, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya." Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan perbuatan keji. Ayat ini menunjukkan bahwa kemampuan menjauhi maksiat itu adalah bentuk intervensi dan penjagaan langsung dari Allah. Maka ketika hati kita berat untuk melakukan maksiat, maka itu sebenarnya adalah bukan sekedar kekuatan hati, tetapi melainkan nikmat penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang kedua yaitu nikmat kemudahan dan semangat untuk berbuat baik. Karena tidak semua orang diberikan taufik oleh Allah untuk beramal soleh. Tidak semua orang kaya diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang yang dermawan. Tidak semua orang berkedudukan tinggi digunakan untuk menolong orang lain. Bahkan, alhamdulillah, banyak juga yang menggunakan kedudukannya hanya untuk menzalimi orang lain. Alhamdulillah. Nikmat terbesar yang ketiga yaitu al-gharqu bi syuhudillah. Ketika tenggelam dalam kesadaran akan adanya Allah. Inilah nikmat yang paling tinggi, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu hati yang senantiasa merasakan kehadiran Allah dalam hatinya. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Nah, kesadaran bahwa Allah Maha Dekat ini melahirkan ketenangan eksistensial. Hamba yang sampai pada makom ini tidak lagi terombang-ambing oleh dunia, karena orientasi hidupnya adalah ridha Allah. Dan inilah dalam ilmu tasawuf disebut sebagai ma'rifatullah, sudah merasakan adanya Allah dalam dirinya. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, jika hari ini kita dijaga dari maksiat, dimudahkan dalam ketaatan, dan diberi hati yang mengenal Allah, maka sesungguhnya kita sedang berada dalam nikmat terbesar dari Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan segala nikmat yang ada pada kalian, maka itu berasal dari Allah. Semoga Allah menjaga kita dalam ketaatan, melimpahkan taufik dalam amal soleh, dan menenggelamkan hati kita dalam cahaya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.